Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Para asatizah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ya, masih pada bab Al-Mujahadah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca hadis yang ke-12 dari bab Al-Mujahadah, atau hadis yang ke-106 pada kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis ats-tsani 'asyar. An Abi Firas Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffah radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghaira zalik qultu huwa zak qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujudi. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-12 ini pada bab Al-Mujahadah, yang sanadnya dari Abi Firas, ya, Abi Firas
Nah, di sini ya dijelaskan bikasratil fa wa bil muhmalataini bainahuma alif, ya. Jadi dibaca firos bukan paros, ya, firos. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau ini adalah salah seorang sahabat, ya, yang selalu atau banyak membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau ini berasal dari Hijaz, ya. Beliau membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja saat Rasul berada di suatu tempat tertentu, akan tetapi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan tugas yaitu berdakwah, nih Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab ini pun selalu setia menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dijelaskan di sini khadimu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan pembantu Nabi hadaron wa safaron. Ya, bukan saja saat Nabi berada di rumah, akan tetapi saat Nabi sedang bertugas ataupun melakukan perjalanan dalam hal ini berdakwah, ya, Abi Firas selalu mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tuh. Nah, beliau ini, ya, wa huwa minal mulazimina li khidmati Rasulillah. Ya, beliau ini adalah seorang pembantu yang selalu setia, ya, mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana saja itu beliau berada. Ya, tuh. Apa kata beliau? Ya, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pernah, ya, istilah kata nginep, bermalam, abid, ya, artinya dia itu pernah nginep ataupun bermalam. Di sini dijelaskan ala babi baitihi li adai khidmatihi. Ya. Jadi Abi Firas ini, ya, untuk menjadi pelayan ataupun pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu selalu standby bahasa kita. Ya. Di depan pintu beliau berdiri saja. Artinya beliau ini enggak pernah menunggu perintah, ya, karena di sini dijelaskan ala babi baitihi li adai khidmatihi, ya, selalu berdiri, ya, standby di depan pintu kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ngapain? Li adai khidmatihi, untuk melaksanakan tugas apa saja, ya. Pokoknya nih beliau tahu, ya, kalau Nabi bangun jam berapa. Ya, sebelum Nabi bangun dia udah nyiapin air, ya, untuk Nabi ngapain? Berwudu, ya, bukan saja nyiapin air. Nanti jelaskan beliau ini udah nyiapin pakaian atau baju yang bakal dipakai oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya. Nah, di sini jelaskan fa'atihi, ya, tuh. Nah, aku datangkan, ya, tuh. Apa yang didatangkan? Biwudu'ihi, yaitu al-ma, ya, air yang akan digunakan untuk apa? Untuk berwudu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat betapa beliau ini sangat setia, ya. Istilahnya itu menjadi ajudan Nabi lah. Ya, asisten, ya, bukan asisten, ajudan gitu ibaratnya, ya. Kalau asisten dia berani ganti, ini nggak berani kan, ya. Dia selalu standby, siap tuh, ya. Pokoknya apa saja, ya, di mana saja, kapan saja Nabi ada, saya harus selalu ada.
Ya. Nah, kalau pembantu sekarang kan meskipun mereka menerima gaji, nunggu apa? Nunggu perintah. Ya, atau nyari kalau ada kerjaan dikerjain, kalau enggak dikerjain. Ya. Tapi para sahabat mereka tuh yang setia kepada Nabi, ya, tidak menunggu perintah Nabi. Pokoknya dia itu tahu kegiatan apa yang dilakukan oleh Nabi, mulai dari bangun tidur sampai Nabi tidur lagi, tahu apa saja yang akan diperlukan atau dibutuhkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai itu, ya, beliau, ya, apa namanya, setia menyediakan air, ya, untuk Nabi berwudu. Ya, nah kita jangan satu ada pandangan, oh kalau gitu Nabi pengen dilayani dong, enggak. Ya, Nabi enggak pengen dilayani, tapi justru mereka itu yang berebut. Ya, berebut ngapain? Untuk berkhidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka ingin melakukan pokoknya apa sajalah yang bisa aku lakukan untuk Nabi, aku akan lakukan. Ya, enggak menunggu perintah, enggak nunggu komando. Ya, Nabi mau jalan, dia udah siap untuk menemani Nabi. Ya, makanya enggak heran tuh Pak. Ya, salah seorang sahabat pemuda yang bernama Sayyidina Ali, ketika Nabi akan dibunuh, dia siap jiwanya menjadi taruhannya. Ya, dia siap menggantikan di tempat tidur Nabi saat Nabi akan ngapa? Berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, coba bayangin aja deh. Ya, nah, kalau kita coba, kita punya guru kita lagi dicari, ya, pengen dibunuh tuh, pengen dibantai, ya, udah dah lu gantiin gue di sini tidur lah. Ya, lu porak-porak kayak gue, kira-kira mau gak? Gak bakal mau. Ya, ngapain taruhannya nyawa, lu aja yang mampus, kan gitu. Ya, tapi para sahabat tidak demikian. Beliau memang setia, ya, mendampingi Nabi kapan saja, di mana saja. Tuh, ya, bahkan bukan dengan harta saja, dengan jiwa, bahkan, ya, nyawa yang menjadi taruhannya, mereka pun apa? Siap untuk selalu berkhidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya, baik. Wahajatihi, ya, wahajatihi, ay ma yahtaju ilaihin nas. Tuh, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Nabi sebagaimana layaknya manusia. Ya, butuh terhadap apa tuh? Min libasin wa ghairihi. Ya, baik berupa pakaian atau yang lainnya, itu yang namanya Abi Firas sudah menyiapkan. Ya, tuh, Nabi bakal pakai yang ini nih, Nabi pasti pakai imamah yang ini nih, Nabi pakai kopiah yang ini nih, tuh, Nabi pakai jubah yang ini nih. Ya, itu diapain? Udah disiapin. Ya, makanya jangan heran ketika ada di suatu pondok pesantren, ya, para santri itu ingin sekali berkhidmah kepada gurunya. Ya, itu dalam rangka apa tuh? Dalam rangka memang mereka ingin ngarep berkah. Ya, tuh, itu tanpa digaji, tanpa diberi upah, tanpa ada mukobil, ya, ada imbalan-imbalan yang dia ingin dapetin. Ya, mereka tuh setia untuk berkhidmah kepada gurunya. Makanya enggak heran para sahabat begitu setia mendampingi Nabi dalam rangka apa? Membantu apa-apa yang diperlukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh. Nah, setelah, ya, Abi Firas ini selalu setia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi ada perasaan gak enak dong. Ya, masa sih dia selalu ngebantu saya, mendampingi saya, setia kepada saya. Ya, kok nggak ada imbalan ataupun mukobil apa-apa ya? Ya, makanya Nabi katakan salni. Ya, tuh kata Nabi, hai Abi Firas, ya, minta dong kepada aku. Ya, mohon dong kepada aku. Kata siapa? Kata Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam. Ya, tuh. Ternyata Pak, ketika nih Nabi nawarin sesuatu kepada sahabat yang begitu setia mendampingi Rasulullah SAW untuk minta, nah si Abi Firas ini menjawab, fakultu, aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku pengen, yang aku minta cuma satu, apa? Ya, masuk surga bersamamu ya Rasulullah. Ya Allah. Ya. Kalau udah masuk surga bersama Nabi, ya, istilah urusan dunia itu namanya itu kelasnya bukan VIP lagi, tapi VVIP. Ya, surga yang paling tinggi. Ya, tuh. Bahkan dikatakan bukan surga Firdaus, ada lagi surga yang lebih tinggi yang khusus orang-orang atau makhluk yang menjadi kekasih Allah. Ya, tuh. Nah, beliau pengen itu. Satu ya Rasul, saya pengen satu aja. Apa tuh? Ya, aku bisa bersamamu di surga nanti. Ya Allah. Tuh, ya. Artinya bisa murafaqah, mendampingi terus gitu untuk berkhidmah. Tuh, bayangin tuh. Ya, jadi bukan hanya khidmah di dunia, bahasa kasarnya. Ya, tapi di akhirat juga apa? Akan menjadi pembantu, bersetia menjadi pembantu Nabi. Padahal kan kalau yang namanya surga, kira-kira ada apa namanya itu yang suka ngelayanin kita? Kan ada bidadari. Ya, kalau laki ada bidadara. Ya itu. Hah? Tapi ya si Abi Firas ini ya begitu apa itu? Antusias sekali. Kalau bisa ya Rasul, bahasa kitanya itu ya di surga juga gue bisa dampingin lu dah. Ya, biar apa? Biar aku akan selalu bersamamu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Kata Nabi mendengar jawaban dari Abi Firas itu, ya, Nabi belum puas. Ya, Nabi belum apa? Belum puas. Apa kata Nabi? Faqala aw ghaira zalik? Ya. Ada yang lain enggak selain itu, kata Nabi? Ya, selain engkau akan menemani aku di surga. Lah kalau kita Pak ditawarin sama guru kita tuh, lo mau apaan? Ya kan? Minta saya pindah motor aja dah. Yang lain lo mau enggak selain motor? Kita jawab apa itu? Mobil dah, mobil. Ya, kan gitu tuh. Ya, mobil dah, mobil. Kalau tuh orang belum kawin, cariin saya istri dah, Pak Kiai, kan gitu. Yang solehah, yang cantik, yang kaya, ya, itu kan. Keinginan seperti itu pasti ada, ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia itu menanyakan awal ghaira zalik, ada gak yang lain selain itu? Kata Nabi, kultu, ya, si Abi Firas menjawab, wa zalik, udah itu aja dah ya Rasul. Ya, karena nggak ada yang paling berharga, yang paling diinginkan, yang paling dinanti oleh manusia kecuali ingin masuk apa? Surga. Masuk surganya aja enak Pak, apalagi masuk surganya bareng siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pak, ya. Nah itu, ya. Bukan saja kalau kita pikir, bukan saja keinginan Abi Firas, kita juga pengen ya masuk surga bareng siapa? Bareng Nabi. Lah jangan masuk surga lah Pak, kita pergi umrah aja bareng guru kita, bareng orang yang punya ilmu, yang soleh, kayaknya kita punya kebanggaan sendiri kan. Bisa umrah bareng orang-orang seperti itu. Ntar kita selfie nih, bisa umrah bareng si Anu nih, Kiai Anu nih, itu kan gitu. Ya, itu suatu kebanggaan. Itu baru sekedar kita umrah bareng tokoh. Ya, apalagi bisa masuk surga bareng apa? Bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh. Nah, mendengar jawaban Abi Firas tadi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya berkata, fa'inni ya ala nafsika bikasratis sujud.
Ya, kata Nabi, bantuin aku dong, ya, agar keinginanmu itu tercapai dengan cara apa tuh? Bikasratis sujud, dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba apa? Ya, ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Padahal beliau kalau tinggal angkat tangan aja tuh langsung diapain? Diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ketawaduan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih minta bantuan. Ya, ibarat kata dia orang yang soleh, dia orang alim, masih minta doain ya biar aneh sehat, biar ada panjang umur, biar banyak rezeki itu. Ame muridnya. Ya. Itu kan seakan-akan apa? Sifat ketawaduan seorang guru kepada muridnya. Ya, karena kan kita nggak tahu Pak, itu yang namanya doa yang akan diterima oleh Allah itu doa yang keluar dari mulut siapa? Ya, tuh. Nah Nabi padahal tuh makhluk Allah yang paling dicintai, makhluk Allah yang paling mulia, ya, tanpa meminta bantuan ataupun pertolongan dari sahabat pasti bakal diapain? Diterima. Jangankan minta kepada Allah Pak. Ya, kalau kita bilang makhluk yang namanya benda mati bisa ngomong lantaran kepengen ngebantu siapa? Rasulullah dalam berdakwah. Coba Jabal Uhud, Gunung Uhud pernah ngomong ya Rasul, ya, antum jadi orang sabar banget, ya, diuji sedemikian rupa orang-orang kafir Quraisy begitu membenci kamu, bukan saja dengan ucapan atau kata-kata, ya, berupa kejahatan fisik pun mereka lakukan terhadap dirimu ya Rasul. Ya, udah Rasul, ente diam aja. Izinkan aku yang akan membalas kejahatan mereka agar mereka tahu siapa engkau sebenarnya. Itu gunung bisa ngomong padahal dia adalah makhluk benda mati. Saking apanya? Saking berkeinginan untuk apa? Ikut serta membantu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya, tuh. Makanya Pak, kalau kita dalam hal membantu atau memberikan sesuatu kepada orang alim, kepada orang yang belajar, ya, itu jangan ada istilah sayang-sayang. Ya, makanya Nabi bilang dalam sebuah hadis, man a'ana 'aliman aw muta'alliman, ya, walau bi syurbati ma'in banallahu sab'ina ka'batan yaumal qiyamah. Ya. Man a'ana 'aliman, barang siapa yang membantu ini maksudnya apa? Ya, tuh maksudnya adalah apa? Menghormati, menghargai, ya, orang alim atau muta'alliman atau orang yang lagi belajar. Apa janji Allah dalam hadis Nabi? Ya, walau bisyurbati ma, meskipun hanya dengan seteguk air. Ya, banallahu sab'ina ka'batan yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan bangunkan apa? Sab'ina ka'bah itu, ya, ibarat kata itu istana yang begitu indah sebanyak 70 istana. Lantaran kita mau berbuat baik kepada siapa? Orang-orang alim, dalam arti orang alim yang soleh. Ya, orang alim yang lurus, yang benar, ya, tuh bukan orang alim yang banyak neko-neko, ya, nah itu. Nah, apalagi kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi bilang, udah kalau gitu bantuin aku dah, ya, tuh agar hajatmu itu tercapai, bisa bersamaku ke surga, di surga dengan apa? Dengan bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Artinya pajak sujud apa Pak? Dengan memperbanyak ibadah. Dengan memperbanyak apa? Memperbanyak apa tuh? Ya, memperbanyak, ya, meminta ataupun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Nah, siapa yang enggak mau Pak masuk surga bareng siapa? Bareng Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena keinginan ini dijelaskan dalam kitab ini, an aku nama akafiha qoriban. Ya, tuh. Saya pengen masuk surga dekat sama kamu. Ya, tuh bukan saja dalam satu surga, tapi dekat kalau bisa ibarat kita satu kamar. Ya, bareng siapa? Bareng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mutamati an binazrik tuh, yang akan aku nikmati
ya kenikmatan yang luar biasa itu binazrik, dengan aku bisa memandang wajahmu ya Rasulullah. Bayangkan Pak, ya sahabat merindukan Nabi bukan di dunia saja, ya dunia akhirat pengen beliau bisa memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tuh hatta la ufarikuka, ya kalau bisa jangan sampai aku misah denganmu ya Rasul, ya pengen ngapain, mandang wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh Pak, ya nah, ini apa namanya, ya suatu keinginan yang luar biasa. Memang kalau kita perhatikan Pak, para sahabat itu mereka masing-masing punya cara, ya biar ingin dekat dengan Nabi, biar bisa menempel tubuhnya dengan tubuh Nabi, biar bisa berpelukan dengan Nabi. Itu kan banyak cara mereka tuh, ya ada orang caranya pengen tubuhnya itu sentuhan dengan tubuhnya Nabi, ya saat Nabi lagi pakai jubah diminta tuh jubahnya oleh seorang sahabat, ya sahabat yang lain marah, kenapa kamu minta baju yang sedang dipakai oleh Rasulullah, ya itu sampai Sayyidina Umar marah-marah, kamu kurang adab, ya Nabi lagi pakai baju sedang menyampaikan dakwah kamu minta bajunya, ya Nabi turun, sampai Nabi turun dari mimbar kata Nabi, wahai Umar tenang, ada apa ini, ya ini sahabat ini kurang adab katanya, berani-beraninya minta baju yang sedang kau pakai, ya Nabi bilang tenang wahai Sayyidina Umar, ya itu ditanya sama Nabi itu kepada orang itu, kamu pengen baju ini, ya pengen, dibuka tuh baju sama Nabi, habis itu diapain, dipakein sama Nabi itu tuh baju yang dipakai Nabi tadi, habis dipakai diapain, dilepas lagi tuh baju, dikasih lagi, ini ya Rasul, ya Nabi bingung, lah tadi lu minta, ya kok habis dipakein malah lu buka lagi, aku bukan inginkan baju itu ya Rasul yang aku inginkan, tapi aku inginkan ya baju yang pernah menyentuh jasadmu, kalau bisa menyentuh jasad aku juga, itulah yang akan aku cari, ya oleh karena itu aku kembalikan lagi gamis yang pernah engkau pakai ini itu cara seorang sahabat biar apa, biar bisa nempel antara kulit beliau dengan kulit siapa, kulitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak bayangkan, ya Rasulullah begitu luar biasa, jangankan darah sentuhan kulit lah, ya darah Nabi aja, darah kan haram dimakan, ya pernah Nabi dibekam, tahu kan dibekam, ya dibekam itu, habis dibekam kata yang bekam, tolong nih ente buang darahnya nih, ya ternyata Pak tuh darah bukan dibuang, diapain, diminum, bayangkan, ya diminum sama para sahabat itu, ya tuh orang tadi yang nyuruh nanya, udah kau buang darah yang bekas bekam Nabi tadi, sahabat tuh bilang tidak akan aku buang apapun yang keluar dari Nabi, bahkan aku minum darah yang bekas bekaman Nabi tadi itu. Coba bayangkan darahnya itu, ya makanya jangan heran, ya dalam suatu penganiayaan yang diberikan oleh orang yang benci kepada Nabi, kalau saja satu tetes darah Nabi bisa jatuh ke bumi, semua makhluk yang ada di daratan, yang ada di lautan, yang ada di udara marah kepada orang yang bisa menjatuhkan satu tetes Nabi, bisa jatuh ke bumi itu. Gimana satu tetes aja kayak gitu tuh, ya apalagi sampai berdarah-darah, ya tuh. Makanya jangan heran ketika kita melihat sedemikian rupa kecintaan, kesetiaan para sahabat kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis ini adalah hadis sahih. Ya, jadi kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, ya dipastikan hadisnya itu sahih. Apalagi yang meriwayatkan Bukhari dan Muslim, nah itu sudah nggak diragukan lagi dah tentang apa? Tentang kesahihan hadis tersebut. Ya. Lah Nabi kenapa kok ya nyuruhnya ya agar hajatmu tercapai dengan memperbanyak sujud? Kenapa? Karena Nabi sabdakan dalam sebuah hadis,
aqrabu ma yakunul 'abdu inda rabbih fa huwa sajidun. Ya, yang akan menjadikan seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala saat kapan tuh? Saat orang tersebut dalam keadaan sujud. Ya. Coba kita lihat Pak, ini pala kita nih yang biasa selalu di atas, ya. Ada enggak pala di bawah? Ada enggak? Pala di bawah ada enggak? Enggak ada ya? Pala di atas semua itu. Ya. Tuh. Itu saat sujud tuh pala yang biasa di atas adanya di mana? Di bawah. Nah, itu kan untuk menunjukkan betapa rendahnya, betapa hinanya itu makhluk yang namanya manusia. Ya. Nah, saat sujud itulah kita manfaatkan waktu kita untuk apa? Untuk banyak meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan heran kalau ada ya riwayat yang udah kita baca kemarin, Nabi kalau sujudnya sama lamanya saat ketika Nabi waktu di diri. Kira-kira apaan yang dibaca itu? Ya, sujudnya sampai berjam-jam. Bayangin. Apaan yang dibaca itu? Ya, kalau bukan meminta apa? Ya, doa ataupun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita lagi sholat tahajud sendirian di rumah, ya, disuruh kita kan setiap akhir ya rakaat sujud yang kita lakukan itu agak kita apain? Kita lamain dikit. Ya, minta ampun, ya, minta dikasih rahmat atau kasih sayangnya. Ya, diberikan umur yang berkah, ya, diberikan rezeki yang halal. Tuh, ya, saat apa tuh? Saat kita dalam keadaan sujud. Nah, oleh karenanya Nabi pesan kepada ya Abi Firas, ya, mintalah ya doa kepada Allah biar hajatmu itu tercapai, banyak-banyak sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Nah, selesai sudah hadis yang ke-12 dari bab al-mujahadah. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk hadis yang ke-13. Ya. Al-hadisus salis asyar, hadis yang ke-13 an Abi Abdullah. Ya, yang sanadnya dari Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman, ya, Sauban, ya, yang dikenal dengan nama Abu Abdurrahman Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau juga ini adalah ya salah seorang apa itu? Ya, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya, kata beliau, qala, aku bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata dia? Pernah Nabi ya sabdanya, alaika bi kasratis sujud. Ya, banyak-banyaklah kalian bersujud. Ya, artinya banyak-banyaklah kalian memohon. Banyak-banyaklah kalian apa itu? Melaksanakan salat sunnah. Sujud. Ya, orang sujud kan berarti orang itu ngapain? Kan salat. Ya, ada namanya sujud, ya, sujud syukur ada. Ya, ada namanya sujud tilawah. Ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan pahala ataupun ya karunia yang banyak, berarti kita banyak sujud. Nah, kalau ingin banyak sujud berarti kita harus rajin ngapain? Salat, kan gitu. Ya, tuh. Kenapa Nabi suruh? Ya, bikasratis sujud, memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi. Ya, maka sesungguhnya saat engkau sujud kepada Allah sajdatan, satu kali sujud saja, illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali Allah akan angkat derajat kamu. Tuh. Ya, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, saat itu rafa'akallahu darajah, Allah akan angkat derajat kita tuh. Ya. Jadi kalau Allah sudah yang mengangkat derajat seseorang, enggak akan ada yang bisa menghalangi untuk menjatuhkan derajat yang Allah berikan kepada seorang hamba yang Allah pilih itu. Ya, jadi jangan coba-coba ketika ada orang tuh ya mendapatkan satu kedudukan makom
ya, mahmud, ya, kedudukan yang mulia dari Allah lantaran dia ini min ahlil ibadah, orang yang gemar beribadah. Ya, jangan coba-coba kita hasudin. Ya, orang yang menghasudin seseorang yang menjadi pilihan Allah pasti akan mendapatkan dampak negatif yang akan dia dapat. Bukan justru akan mendapatkan apa yang orang lain Allah berikan tadi. Ya, jangan. Ya, karena Allah yang namanya janji Allah itu pasti benar. Inna wa'dallahi haqqun. Ya, janji Allah itu pasti apa? Pasti benar. Enggak ada yang namanya janji Allah itu bohong. Ya, tuh. Nah, kalau kita ingin derajat kita diangkat, Pak, banyak-banyak kita ngapain? Salat tahajud, ya. Kita salat, kan Allah sudah katakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya. Dan dari sebagian malam maka salatlah, ya, tahajudlah nafilatan lak, sebagai suatu sunnah nafilah. Apa Allah janjiin? Asallahu ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan engkau rajin beribadah di waktu malam, maka Allah akan memberikan maqam, kedudukan mahmuda yang sangat mulia. Tuh, ya, dengan kita memperbanyak sujud, ya. Nah, kalau Allah, Pak, sudah mengangkat derajat seorang hamba itu enggak tanggung-tanggung. Ya, seseorang yang tadinya biasa, karena Allah angkat derajatnya menjadi orang yang luar biasa, dikenal di sana sini, banyak followersnya, ya, dakwahnya di mana saja, itu Allah lagi angkat derajat seseorang gitu. Ya, bayangkan kalau Allah sudah punya mau, luar biasa lah, enggak akan ada bisa yang apa? Menghalangi, apalagi mencegah apa yang Allah akan berikan kepada seorang hamba pilihan Allah, ya. Bukan saja derajat kita akan diangkat, Pak, wa hatta anka biha khati'atun, ya, khati'atan, ya, bahkan segala kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa kecil kita bakal diapain? Bakal dihapus oleh Allah, Pak. Ya. Udah bau sumur aja nih. Baunya udah sedap banget. Ya. Jadi menggoda. Ya. Itu. Nah, seperti itu tuh. Ya. Derajat kita diangkat oleh Allah, kemudian apa? Kesalahan kita, kehilafan kita, dosa-dosa kecil, Pak, ya. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa kecil, Pak. Ini kita yang banyak dosa kecil apa dosa besar? Dosa kecil kita seabrek-abrek dosa kita, Pak. Ya. Kalau dosa besar sih insya Allah lah kita bisa jaga. Ya. Ini dosa-dosa kecil nih. Mulai sejak kita bangun tidur sampai kita tidur, berapa ribu dosa tuh, Pak, yang kita lakukan. Ya. Kadang kita nggak sadar. Ya. Kita ngomong kalimah yang nggak baik aja itu dosa nggak? Dosa. Hati kita berpikiran yang kurang baik kepada Allah kek, kepada orang kek, dosa gak? Dosa. Ngelihat sesuatu yang bukan harus kita lihat, dosa gak? Dosa. Mencium sesuatu yang gak mesti kita cium, dosa gak? Dosa. Tuh, ya, sadar kita, kadang gak sadar. Ya, nah, untuk menghilangkan atau menghapus dosa-dosa kecil yang banyak pada diri kita itu, Nabi sarankan kepada sahabat ini untuk selalu apa? Memperbanyak sujud, minta kepada Allah, ya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami. Minta kepada Allah tuh. Biar apa? Biar kita akan menjadi orang-orang yang Allah akan berikan maqaman mahmuda, ya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti hadis ini hadis sahih, ya. Nah, Bapak sekalian, saya kira cukup 2 hadis kita baca pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dapat kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, sehingga itu akan menjadi catatan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik.